Halo Sobat Investor, berjumpa lagi dengan kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 23 Januari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin Kamis 22 Januari 2026 ditutup melemah sebesar 18,15 poin atau 0,2% menuju level 8.992,18. Sebanyak 360 saham menguat, 353 saham melemah, dan 245 saham lagi berjalan stagnan. Transaksi perdagangan melibatkan 68,27 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai 37,41 triliun rupiah. Sempat membuka perdagangan dengan berjalan di zona hijau, pada akhirnya karena tekanan jual yang cukup kuat di sepanjang perdagangan, indeks pada akhirnya parkir di 8.992,18 saat penutupan perdagangan di sore hari. Lalu sentimen apa yang mendorong IHSG pada akhirnya menyerah di zona merah? Apakah murni profit taking atau ada tekanan yang lain? Untuk menjawab hal itu kita sudah bergabung dengan Mas Haris Ardian, investment spesialis dari Kisi Sekuritas Indonesia. Selamat bergabung, Mas Haris. Selamat pagi, Mas Tuhan. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun ya cuaca Jakarta mendung terus, Mas ya. Betul. Seperti juga IHSG ya, pada perdagangan kemarin agak sendu karena pada akhirnya juga melemah setelah beberapa hari menutup perdagangan dengan parkir di zona hijau. Ya, langsung saja Mas. Setelah beberapa hari berada di zona hijau, pada akhirnya IHSG melemah pada perdagangan kemarin. Nah, menurut Mas Haris sendiri, apa yang menjadi sentimen utama dalam pelemahan ini? Pada pelemahan kemarin sebenarnya wajar ya Mas, terjadi koreksi yang sehat dan secara teknikal itu wajar sekali. Setelah mengalami memang sejak akhir 2025 IHSG kita itu naik atau rally cukup kencang ya. Dan ini memang wajar sekali karena ada aksi profit taking dari retail ataupun ya investor-investor besar juga. Namun kita lihat IHSG melemah ini nggak cuma dari aksi profit taking aja gitu. Tetapi ini udah ada akumulasi dari kekhawatiran ketegangan geopolitik yang memenas kembali nih. Jadi setelah di beberapa minggu lalu atau di awal Januari itu kita dikejutkan oleh Venezuela, US dengan Venezuela, dan beberapa hari ini itu adalah ketegangan US dengan Greenland gitu. Nah, ketidakpastian ini menyebabkan risikonya itu semakin meningkat. Baik. Walaupun ya ada speech dari Donald Trump itu di kemarin, walaupun di Greenland tidak ada kekerasan, tetapi ambisi US itu untuk Greenland tetap tinggi. Dan ini memang menyebabkan risiko yang terlalu besar. Ini memancing atau potensi aliran dana itu memang keluar dari bukti. Seperti itu Mas untuk perdagangan yang kemarin. Bicara tentang geopolitik yang ada di Greenland, dengan komposisi investor kita yang mayoritas investor domestik gitu, seberapa besar sih Mas pengaruh dari sentimen global ini terhadap pasar domestik kita? Oke, sebenarnya pengaruhnya cukup besar juga Mas, karena memang kalau ketika indeks global melemah atau regional melemah, kita itu juga mendapatkan impact gitu. Dan kalau kita lihat memang secara flow itu masih terjadi inflow sampai kemarin itu masih terjadi inflow. Tetapi dengan adanya risiko yang semakin meningkat, itu investor juga akan menghitung kembali itu, melakukan rebalancing atau mengamankan keuntungan mereka di pasar equity. Dan kalau kita lihat memang ketegangan geopolitik itu semakin bertambah gitu. Tadi kita bicara dari Greenland mungkin secara perang itu sudah menurun eskalasinya, walaupun ambisinya tetap tinggi.
Dan di Timur Tengah itu kita bisa cermati juga. Iya. Di Iran itu dari China itu mengirim pesawat kargo ke Iran, dan pesawat perang US itu sudah tiba di Yordania ya. Iya. Nah ini kan bukan cuma mereka latihan perang atau apa gimana. Nah ini kan menyebabkan ketegangan politik yang semakin meningkat. Tentu ketika ada perang ya resikonya semakin meningkat, aliran dana itu mungkin akan keluar, itu kita bisa lihat nanti. Tetapi kalau kita lihat memang dengan kondisi IHSG dan pendukungnya itu memang kan LQ45 ada gap yang cukup jauh dengan pergerakan IHSG. Yep. Jadi kalau kita lihat IHSG itu memang dengan koreksi yang wajar, terus didukung dengan momentum ini, itu mempercepat target koreksinya itu akan tercapai seperti itu, Mas. Iya. Bicara tentang kondisi di global yang masih cenderung ketidakpastian sehingga menimbulkan kekhawatiran gitu di pelaku pasar. Kita beralih sejenak ke pasar domestik, Mas. Gimana pengaruhnya terhadap pasar saham kita, misalkan terkait perkembangan rupiah yang terus melemah dan mungkin juga kebijakan Bank Indonesia yang menahan suku bunganya di 4,75%. Seberapa jauh itu menjadi perhatian atau pertimbangan di kalangan pelaku pasar? Oke, jadi korelasi rupiah ini sebenarnya dengan korelasinya negatif ya. Nah, USD-nya melemah atau meningkat secara USD-nya dan USD-nya melemah. Dan memang di minggu lalu itu terjadi anomali ketika rupiahnya melemah, itu USD-nya tetap menguat. Yep. Nah, dengan 2 hari ini, sejak hari Senin sampai hari Kamis, itu Selasa sampai Kamis, itu udah sejalan sebenarnya. Dengan pelemahan rupiah ke USD dan ISG-nya sudah melemah. Dan tentu kita juga cermati dengan keputusan BI yang kemarin, Mas, itu menahan suku bunga. Dan kalau kita lihat, kami mencermati adanya peluang bagi BI untuk memangkas suku bunga 2 kali. Yang pertama itu di semester 1 di 2026 dan semester 2 di 2026 ini. Dan kalau kita cermati, pemerintah itu juga meyakini pelemahan rupiah itu juga disebabkan oleh usulan Wamenkyu dari Presiden itu menjadi deputi gubernur BI. Seperti itu. Jadi memang korelasi rupiah ini sudah sejalan sebenarnya dengan rupiah melemah, ISG juga sudah melemah juga, seperti itu. Dari pasar domestik kita sudah bicarakan, apalagi juga tekanan dari ranah global. Kita makin spesifik lagi untuk terkait perdagangan hari ini, Mas. Menurut Mas Haris, sentimennya seperti apa? Termasuk sektor-sektor apa saja yang perlu dicermati gitu? Atau malah secara spesifik, ada nggak saham-saham yang menurut Mas Haris punya potensi sehingga layak dipertimbangkan oleh pelaku pasar? Oke, jadi dengan rentetan yang kita bahas tadi, ketidakpastian geopolitik, terus juga volatilitas di domestik, dan saya mencermati memang ada sektor yang menjadi primadona nih, Mas, dengan ketegangan geopolitik ini. Yang pertama tentu saham emas gitu, bukan emiten emasnya juga mungkin, tapi secara sektor itu menarik. Karena kalau kita lihat saja di price gold itu sudah mencapai 4.800-900 USD per ounce. Dan ini juga pasti akan memberikan sengatan bagi emiten emas itu sendiri. Gitu. Jadi investor juga bisa mencermati sektor tersebut. Atau mungkin yang lebih familiar itu sektor saham antam. Dan yang kedua saya mencermati adalah sektor oil and gas. Karena ketegangan geopolitik ini korelasinya adalah ke supply dari oil and gas itu. Jadi di Greenland pun itu ada pelayaran logistik untuk mengangkut minyak dan gas. Serta di Iran ini kan memang menjadi produsen minyak dan gas juga, Mas. Jadi supply ini yang mungkin akan terganggu dengan ketegangan geopolitik ini. Dan
Baru-baru ini di Kazakhstan itu juga terjadi force majeure. Ada 2 ladang minyak mereka yang berhenti produksi. Jadi pada perdagangan kemarin harga minyak itu sempat spike atau menguat beberapa 0, sekian persen gitu. Walaupun memang secara 1 tahun minyak itu masih mencatatkan negatif gitu. Tetapi dengan momentum tersebut adanya perdagangan geopolitik, jadi oil ini berpotensi menguat. Jadi saya menyebutnya di tahun ini bisa harga Brent itu di $70 per barelnya. Oke. Gitu. Baik. Jadi sektor saham yang berkaitan dengan emas dan oil and gas ya yang perlu kita highlight untuk di perdagangan hari ini, begitu ya Mas Haris ya? Betul, Mas. Ya. Analisa yang menarik dan semoga membawa manfaat untuk sebagai pertimbangan lain dari pelaku pasar. Tapi sayangnya waktu kita yang terbatas, jadi kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Haris, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Mas Tawan, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Yap, demikian Sobat Investor perbincangan kita dengan investment spesialis dari Kisi Sekuritas Indonesia. Dalam hal ini tidak bosan-bosannya saya sampaikan bahwa segala keputusan investasi saat Anda membeli saham pilihan atau menjual saham koleksi itu sepenuhnya dalam kendali Anda, dalam analisa Anda, dan Anda sendiri yang memutuskan. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Sekian Ticker Talk edisi kali ini. Saya Taufan Sukma. Sampai jumpa.